Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Zian Fadilatur Rahmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Jadi, simak terus videonya sampai akhir ya. Jadi langsung saja ya. Hal pertama yang akan saya bahas adalah pengertian makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal ialah makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dimakan dan diminum menurut ketentuan syariat Islam. Manakalanya seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya, makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Syarat makanan dan minuman untuk orang muslim itu ada dua. Yang pertama adalah halal, dengan maksud halal cara mendapatkannya, halal karena proses atau cara pengolahannya, halal karena zatnya. Yang kedua yaitu thoyyib, artinya baik dan tidak membahayakan bagi tubuh dan juga kesehatan. Jenis atau macam-macam makanan dan minuman yang dihalalkan. Yang pertama, halal karena zatnya, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Yang kedua, halal cara mendapatkannya, seperti berusaha, bekerja, tidak mencuri, tidak menipu, dan lain-lain. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya, seperti contohnya hewan. Hewan yang halal seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Jadi, ketika menyembelih hewan, harus disertai dengan menyebut nama Allah. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, yaitu yang pertama, terjaga kesehatannya, sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Yang kelima, memiliki akhlakul karimah, karena telah menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus terhindar dari akhlak madmumah atau tercela. Kemudian, pengertian makanan dan minuman yang haram. Jadi, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Manakala seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang beriman, sesungguhnya arak atau khimar, berjudi, kurban untuk berhala, undian dengan panah adalah dosa dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan. Jenis atau macam-macam makanan dan minuman yang haram, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah haram lizatihi, yakni meliputi daging babi, darah, khamar atau minuman keras, semua jenis burung yang bercakar, yang dengan cakarnya ia mencengkeram atau menyerang mangsanya. Semua binatang buas yang bertaring, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh, binatang yang dilarang untuk dibunuh, binatang yang buruk atau menjijikkan, semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia, apalagi kalau sampai membunuh diri, baik dengan segera maupun dengan cara perlahan. Yang kedua adalah haram li ghairihi, yakni meliputi bangkai, atau dalam kurung kecuali ikan, belalang, dan janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Binatang yang disembelih untuk sesaji, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah, jalalah, atau binatang yang sebagian besar makanannya adalah fesis atau kotoran manusia atau hewan lain atau najis. Makanan haram
yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, semua makanan halal yang tercampur najis. Akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menghalangi mengingat Allah. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Zian Fadilatur Rahmah, pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.